ole, ole, ole. Oh, kita bukan disponsorin oleh Slay Ole, walaupun mau. Bisa mirip. Bisa mirip. Hi Curious Buddies. Welcome back. Welcome back to Ems and Homes Podcast, di mana kita akan bahas daily things, daily thoughts. Daily things relate sama fenomena hari-hari ini ya. Yang ada di mungkin juga based on research, based on articles, based on apapun itu yang kita suka temuin dan kayak seru banget untuk dibahas. Betul. Dan reminder juga sebelum kita masuk ke topiknya, kita jangan lupa follow, comment, dan share podcast ini di Spotify atau di YouTube. Juga follow Instagram dan TikTok kita buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Yes. Kalau tadi dibilang daily things, emang hari-hari ini tuh lagi terisi dengan sepak bola. Betul. World Cup. Iya ini Kalau apa? Lagi heboh, maksudnya lagi semua orang lagi nonton gitu. Iya. World Cup ya. Di Amerika kan? Jadi di 3 negara kalau nggak salah ya. Amerika, Kanada, dan Meksiko. Benar. Pokoknya di benua Amerika. Yes. Seru sih, aku jujur nggak ngikutin perbolaannya. Cuman aku nontonin ini ya update apa sih yang fans yang datang gitu. Iya. Yang kayak fans Scotland datang di Boston nonton, terus katanya mereka dalam waktu 1 atau 2 hari ngabisin stok bir di sana. Oh iya. Iya. Aku baru tahu. Karena kayak minum terus mereka di sana, kayak minum. Jadi katanya sampai dibilang ini, gila, Boston tuh nggak pernah kehabisan bir. Tapi kali ini kehabisan. Gila. Kali ini. Scotland tuh dibilang Celtics bukan sih? Bukan ya? Kalau Celtics tuh Irish. Oh, beda sama Scotland ya? I think so. Yeah, Celtics tuh Irish. Karena kenapa di NBA Boston Celtics kan karena itu kan banyak orang-orang Irish. Iya benar. Kan. Tapi ini Scottish beda ya. Makanya karena Irish tuh Ireland. Oh, makanya karena kayak Ireland kan emang minum bir terus kan. Tiba-tiba kedatangan orang Scotland yang emang dari sana langsung. Iya. Kan kalau itu kayak apa sih bilangnya, descendant kan, turunan dari Irish kan kalau di Boston. Tapi ya kayak kehabisan katanya birnya. Terus ada apa lagi ya? Ini lucu juga, sponsor ditutupin. Bener, sponsor. Kayak Levi's. Toto karena arenanya tuh arena Levi's arena gitu kan. Tapi since si brand Levi's ini nggak sponsorin World Cup, sponsorin ditutup. Terus yang keren akhirnya di Instagramnya profile picture-nya Levi's ditutupin gitu juga, lucu. Iya. Jadi they're making money out of it. Ya nggak apa-apa juga sih, malah jadi kayak menarik nggak sih? Semakin di apa ya bilangnya? Itu kayak marketing S3 katanya. Iya bener. Iya, bukan cuma itu, Heinz juga loh. Heinz Heinz. Iya. Saus tomat itu. Jadi katanya ditutup juga. Bahkan botol-botol Heinz yang di daerah sekitar lapangan itu tuh ditutupin. Rajin banget kan, maksudnya kayak nggak mau itu, padahal kayak Heinz sudah nempel juga gitu. Iya. Sponsor, I don't know. Iya. Oke. Tapi karena kita bahas itu kan tadi kisah-kisah unik yang terjadi di World Cup tahun ini. Artinya yang kejadian sekarang gitu. Kita bakal bahas kisah-kisah tentang yang terjadi di sejarah. Dan unik-unik sih, lucu-lucu kisahnya gitu World Cup-nya. Nah, Curious Buddies pengen tahu kan pasti kayak, Nahum tuh support negara mana sih? Ems tuh support negara mana sih? Nah, mesti dengerin sampai habis. Iya, boleh. Iya ya. Nanti kita reveal pelan-pelan. Minimal sambil kalian boleh drop di kolom komen kalian dukung negara mana. Tim atau negara mana? Iya, kalau kemarin kan lagi rame abis Arsenal. Terus New York Knicks. Nah, sekarang emang kayaknya lagi bulan olahraga sih. Enggak, jangan bahas New York Knicks. Aku masih sakit. I'm talking about Nick Robinson. Oke. Terus ada Wimbledon juga. Anyways. Wimbledon ya? Bukan Wimbledon kemarin. Roland Garros. Roland Garros. Tapi sekarang Wimbledon kan? Yes, Wimbledon. betul. Okay. So, get your coffee ready. Kita bakal bahas mulai pembahasan kita kali ini tentang kisah-kisah di World Cup. Kling. Aku tuh kalau inget maksudnya bola pasti harus nontonnya sambil ngopi karena kan malam-malam. Begadang. Iya. Jangan baru. Oke. Kisah unik pertama. Ini adalah mengenai Piala Dunia yang hampir nggak terjadi. Yes, tahu nggak sih kalau ternyata sempet nggak terjadi itu di tahun 1930. Nah itu pertama kali padahal ya. Betul. Digelar di Uruguay. Yes. Banyak negara Eropa yang justru nggak tertarik ikutan. Uruguay itu di benua Amerika Latin, kan? Amerika Latin kan. Jadi emang kayak udah pasti jadi masalahnya adalah jarak gitu kan. Susah untuk ditempuhnya. 1930 tuh pesawat udah ada belum ya? Belum.
Nah makanya dia bilang tahun itu tuh belum ada penerbangan internasional. Mungkin yang lokal-lokal ada kali ya, aku nggak terlalu paham. Tapi dia bilang emang penerbangan internasional tuh belum kayak sekarang. Jadi untuk sampai ke Uruguay, tim-tim Eropa tuh harus naik kapal, harus 3 minggu. My God. Lama sih ya, melintasi Samudra Atlantik. Iya ini kayak bayangin Titanic gitu kan. Iya kan kapal cruise gitu kan. Kapal, bukan kapal cruise, emang dulu kan transportnya adalah pilihannya adalah kapal. Betul. Gitu loh, jadi. Dan dulu kamu tahu ada tim Belanda jagoannya yang dibilang the non-flying Dutchman. Oh iya. Dennis Bergkamp, pemain Arsenal. Oh. Dia tuh nggak pernah mau naik pesawat. Jadi ketika kalau dia pertandingannya ini dia naik kapal sendiri gitu. Bergkamp kan baru, maksudnya nggak setahun 1930. Bukan iya, tapi dia trauma lah sama pesawat. Oke. Aku baru tahu loh itu. Iya, sungguhan aku baru tahu. Mungkin ya nanti bahkan banyak trivia di tengah-tengah episode ini. Yes, ini exciting banget ya. Terus udah gitu untuk dibilangan pada akhirnya tuh cuman ada 4 negara Eropa yang datang ikutan World Cup. Yeah. Jadi ada Prancis, timnya Nahum. Ketahuan dah langsung. Ada reveal ya, aku dukung Prancis. Belgia, Yugoslavia, dan Rumania. Iya. Jadi dibilang kalau seandainya keempat negara ini nggak datang, mungkin Piala Dunia pertama tuh cuma dibilangnya kayak turnamen regional Amerika Selatan aja gitu. Benar. Karena ya nggak diwakili sama Eropa gitu kan. Iya. Bahkan kayak cuman Amerika Selatan doang. Amerika North America aja enggak. North America kan si USA. Iya. Jadi dan Afrika pasti belum kan saat ini. Pasti belum ikutan. Asia apalagi. Asia makin jauh lagi gitu kan. Iya, benar. Jadi yes, itu sih Piala Dunia yang pertama, kisah pertama. Tim kesukaan aku belum disebutkan. Timnya Nahum langsung. Berarti emang dari awal Prancis emang mendukung sepak bola ya. Iya. Ini aku tuh sebenarnya kalau boleh jujur, aku tuh kan nggak ngikutin sepak bola banget kecuali Euro Cup atau World Cup. Biasalah cewek-cewek kan gitu ya. Ya mungkin ada cewek juga yang emang ngikutin gitu kan. Tapi kalau aku ngikutinnya tuh pas Euro Cup atau World Cup aja. Karena waktunya karena kan itu waktunya lebih tertata gitu rasanya. Iya gak sih? Kayak ada dari jaraknya segini sampai tanggal segini sampai segini durasinya. Betul. Dan gak ngikutinnya gak long season kan. Iya benar. Gak berbulan-bulan. Paling betul. Maksimal 2 bulan gitu. Iya jadi kayak aku ngikutin. Jadi terus udah gitu ditanya timnya yang mana yang suka, yang ganteng-ganteng. Terus mendadak pada tahu cewek-cewek tuh mendadak kalau Euro Cup atau Euro Cup kan? Euro atau World Cup? Iya, Euro atau World Cup tuh langsung mendadak cewek-cewek tahu sepak bola karena ganteng-ganteng. Tiba-tiba ngikutin Maldini, ngikutin pemain-pemain Spanyol, gitu kan? Fabregas. Terus siapa lagi ya? Banyak Olivier Giroud. Oh Giroud ya. Iya kemarin pas. Curious Buddies, jadi kemarin siapa tahu sempat lihat konten kita yang short content, Ems nebak. Oh iya, nebak pemain ya. Nebak pemain bola sesuai negaranya. Iya. Tadi kalau aku tuh sebenarnya ada Giroud, tapi nggak keluar. Ada keluar Zidane. Nggak apa-apa. Angkatan. Kesukaannya Nahum. Iya ya. Karena top of mind pemain Prancis sih Mang Zidane. Iya. Kedua Platini lah. Who? Platini. Dia tahun 70 apa 80-an lah. See, I don't even know. Michel Platini. Oke, kita masuk ke kisah kedua. Kisah kedua adalah Raja Rumania turun tangan untuk tim nasional. Wait, what? Ini unik sih. Jadi ini sama di 1930 juga. Jadi beberapa pemain Rumania itu masih bekerja di perusahaan minyak dan gak dapat izin cuti. Oke. Akhirnya karena mereka gak dapat izin, akhirnya gak bisa tanding. Akhirnya kurang orang kan. Iya. Akhirnya si Raja Carol II ini Raja Rumania waktu itu akhirnya turun tangan. Dia kayak, enggak, lo harus kasih izin buat mereka. Untuk negara gitu kan. Iya. Terus udah gitu pasti dia membantu memastikan para pemain tersebut bisa berangkat. Iya. Tapi iya sih emang. Apa? Karena waktu itu belum jadi full timer kali ya atletnya. Ini aku jadi keinget ya. Ini kayak kita bukan cuma bahas World Cup, tapi mungkin jadi kayak membahas sepak bola in general atau apa. Karena aku keinget ini relate sama Wrexham. Oh iya. Iya sih. Iya Wrexham. Pemainnya banyak yang sambil kerja. Iya. Ada yang jadi kuli. Bener-bener. Bukan kulit. Sebenarnya kayak konstruktor atau apa. Maksudnya tukang bangunan gitu kan. Iya. Jadi kita nonton dokumenter. Apa judulnya Welcome to Wrexham. Welcome atau apa? One of the oldest club di Inggris lah. Inggris. Ya Wales. Lebih tepatnya. Dan akhirnya dia disuntik dana oleh si Ryan Reynolds sama what's his name though?
Dia selalu lupa lagi yang main di Philadelphia. It's Always Sunny in Philadelphia. Oke, dia berdua menyuntikkan dana. Mereka ngebeli kan? Iya, bukan cuma suntik dana. Mereka ngebeli tim sepak bola ini yang di daerah itu. Dan kita nontonnya kayak lovely gitu, kayak sweet banget. Karena nggak semua pemain full time pemain bola gitu. Kayak kan aku biasanya taunya kayak David Beckham ya udah pemain bola aja. Enggak kerja sebagai accounting atau enggak kerja di pub gitu. Iya. Ini relate juga, ini kan karena Wrexham itu adalah liga kasta ya keempat atau kelima di Liga Inggris. Nah ini minggu lalu tuh aku nonton juga di Netflix kisahnya Jamie Vardy, pemain dari Leicester gitu. Dia juga kerjaan dia tuh di bar juga. Tuh kan? I guess di bar atau di mana? Atau restoran? Pokoknya lupa aku. Pokoknya dia sambil kerja juga lah. Jadi dia sambil kerja, abis itu malamnya latihan main bola. Tapi sampai akhirnya karena dia very talented gitu ya. Akhirnya di hire ke tim Liga 2, Liga 1. Akhirnya jadi juara Liga Inggris. Itu sih bayangannya ternyata ada pemain-pemain profesional football player yang ternyata ini apa namanya? Double job juga gitu. Iya, double job, bukan sekedar pemain bola. Aku ketemu namanya Robert McKinley. McElhenney. Oh kan ada lagunya kan? Oh. Iya. Rob McElhenney gitu. Iya, pokoknya gitu deh. Jadi emang keinget ya. Jadi ternyata emang bukan cuma dari dulu aja. Jadi emang bukan cuma di Wrexham tapi juga sebelumnya di Rumania, bahkan sampai rajanya ikutan kayak ayo harus mendukung negara pemain bola. Aduh, untung turun tangannya. Yes. Berikutnya di kisah nomor 3 lucu juga. Yes. Ini cerita ketiga menurut aku lucu banget sih karena emang kayak what? Jadi trofi Piala Dunia itu pernah disembunyiin di bawah tempat tidur. Kenapa? Jadi ketika World War II berlangsung, Eropa itu kan pasti dalam kekacauan ya, as we know lagi perang gitu. Jadi banyak aset berharga yang beresiko dirampas atau dihancurkan, including trofi Piala Dunia. Betul. Saat itu siapa yang dapat ya berarti ya? Si Itali. Jadi waktu itu Itali nih, aku nggak tahu dia juara atau dia megang gitu ya. Tapi pialanya lagi di Itali. Makanya saat itu pejabat olahraga Itali nih si Ottorino Barassi, dia karena megang piala itu dia takut nih, aduh ini jangan-jangan bakal dirampas nih sama perang sama gitu perang gitu ya Mas. Iya. Prajurit lawan gitu, prajurit musuh. Akhirnya diumpetin lah si trofi ini. Tapi yang lucu dia umpetin itu bukan di kayak berangkas rahasia atau di bunker militer Itali gitu ya. Tapi di bawah tempat tidur. Lucu sih, lucu tuh. Itu tuh World Cup tuh yang bola kan? Yang atasnya globe gitu kan, bulat kan? Tapi kalau nggak salah nih, dia tuh World Cup trophy tuh sempat berubah. Jadi yang awalnya tuh nggak kayak gitu. Ini kalau nggak salah ya, coba kita sambil googling ya. World Cup Trophy Evolution ya coba ya. World Cup Trophy Evolution. Tuh awalnya tuh kayak bentuknya agak kayak ada orang megang tapi kayak Oscar gitu ya. Iya. Baru akhirnya tahun 1986 tuh mulai evolve. Yang tapi bulet. Ini tapi aja 1982 ya. Tapi ini aja ada kisah juga nih yang lucu. Iya. Kita akan bahas nggak? Kita akan bahas. Iya. Oke. Kita lanjut lagi di tadi ya. Kisah. Ternyata relatable ya sama kita yang suka ngumpetin barang di bawah tempat tidur. Takut hilang, takut apa, ngumpetinnya di situ aja gitu. Iya. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Sama ini lucu banget sih. Cute banget. Ada namanya Pickles. Pickles itu adalah anjing pahlawan Piala Dunia. I love pickles. Aku tunjukin kamu dulu ya. Bentuknya kayak apa sih Pickles nih ya. Curious buddies, kamu bisa langsung sambil cari Pickles World Cup Hero. Oh my god, is it gonna be cute? Lucu banget. Oh, it's cute. It is cute. Lucu banget bentukannya gitu. Dia jadi kayak anjing hitam putih gitu. Terus matanya sama kupingnya tuh kayak warna hitam, terus moncongnya putih. Kayak shepherd gitu ya. Iya. Kayak anjing shepherd. Oh, this is so cute. Lucu sih Pickles. Jadi lucunya karena si tahun 1966 World Cup ini kan diadainnya di England, di Inggris. Terus tahu-tahu si pialanya tuh dicuri sama orang. Oke. Terus polisi nyari kemana-mana nggak ketemu. Terus medianya udah heboh lah kayak wah trofi hilang gitu. Penyelenggaranya panik. Terus ya pastilah si dunia sepak bolanya nih malu lah gitu. Waduh. Iya. Padahal World War udah selesai, dia malah kena ya. Iya. Terus datanglah seekor pahlawan nih si Pickles ini. So cute. Jadi Picklesnya lagi jalan-jalan sama pemiliknya, cuk gitu. Terus dia tiba-tiba nemuin sebuah paket mencurigakan yang terbungkus koran gitu. Terus kayak wah ini apa nih gitu. Terus ternyata pas dibuka, ini si trofi Piala Dunia itu yang hilang gitu. Kocak juga sih, tapi kok bisa dibungkus
koran ya. Kan suka gitu kan, barang tuh suka kalau barang curian mungkin tadinya dia mau dioper. Oh. Kali ya kalau lihat di apa kayak Ocean's 11 atau kayak film-film apa sih pencurian gitu. Iya. Biasanya kan suka dibungkus sampah gitu terus taruh di tong sampah biar kayak untuk mengelabui kayak orang nggak akan ngecek ke situ. Iya. Tapi Pickles found it, so cute. So cute sih. Abis si Pickles ya. Ya si Pickles itu jadi selebriti dan dia tampil di televisi untuk di-interview. How? Tapi terus dari gitu juga dia menghadiri acara-acara resmi dan bahkan dia lebih terkenal dari pemain sepak bola. Lucu banget ya. That Pickles. Is so cute. Pickles lucu sih. Kalian boleh Google deh si Pickles ini. The dog. Became a national hero overnight. So cute. Pickles be like kayak, what is this? Kayak enggak cuma menemukan aja. But that's so cute. Cute sih. Kita masuk ke kisah yang kelima. Kita tinggalkan Pickles sebentar. I want pickle. Kita pindah ke Brazil. Jadi Ole. Kok negara ini anakku belum kesebut ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nanti sambil. Tapi nanti di akhir aku akan bahas mengenai top 11 playernya. Best 11 ada salah satu pemain. Oke. Yes. Sekarang kisah kelima. Trofi asli Piala Dunia udah hilang selamanya. What? Ini yang bentuknya kayak orang itu ya? Si Jules Rimet Trophy ini. Oke. Jadi kenapa akhirnya dibikin trofi baru? Karena yang trofi lama ini hilang. Oke, now we know. The more we know. Yes. Jadi trofi pertama itu kan namanya si Jules Rimet Trophy ini. Nah dia tuh terus jadi apa ya bergilir kan, lah. Bergilir. Betul. Nah si Brazil itu memenangkan gelarnya itu tahun 1970. Akhirnya trofi itu diberikan secara permanen kepada Brazil. Nah itu setelah diberikan permanen ke Brazil, ternyata di tahun 1983 dicuri lagi nih si trofi ini, tapi bener-bener hilang dan gak pernah ditemukan untuk selamanya. Oh no. Yeah. Oke. Jadi kayak mungkin ada di rumah siapa gitu kali. Iya mungkin kalau dicari ya sekarang mungkin ada dokumenterinya yang bisa mencari si Jules Rimet Trophy ini ada di mana. Ngomong-ngomong trofi terus aku keinget trofi Silly kemarin ditaruh di mana ya? Oh iya juga ya. Oh iya itu piala bergilir. Oke, it's okay, ntar kita ketemu. Tapi emang menarik ya sebenarnya si piala bergilir ini karena kan nggak pernah satu tempat doang gitu loh. Jadi dia pasti akan jalan-jalan ke negara-negara lain gitu. Maksudnya sesuai dengan pemenangnya. Betul. Oke, ini kita masuk ke kisah nomor 6. Yeah. Ini sesuatu yang bukan cuma World Cup atau bukan cuma Euro Cup, tapi juga untuk bola in general. Jadi ceritanya tentang terciptanya kartu kuning dan kartu merah. Ternyata nih gara-gara Piala Dunia terciptanya kartu kuning dan kartu merah. Ini lucu banget. Really? Unik ya. Jadi sebelum masuk ke kenapa dia terciptanya si kartu kuning dan kartu merah, ada beberapa pertandingan tuh yang pas tahun 1960 tuh brutal banget. Jadi namanya Battle of Santiago. Kalah kayaknya Battle of Bastards. Iya, Battle of Santiago ini antara Chili lawan Italia. Ini chaos banget. Pertandingan ini berantem pukul-pukulan sampai ada yang hidungnya patah, lain-lain gitu ya. Antara negara ini gitu. Nah itu akhirnya saking chaosnya, wasit tuh kasih peringatan tuh secara lisan. Iya, belum ada kartunya gitu kan. Jadi kayak baru kayak kamu melakukan pelanggaran gitu. Iya. Aku ingatkan deh gitu ya. Betul. Tapi barriernya apa? Masalahnya apa? Masalahnya kayak pasti bahasa. Betul. Jadi bahasanya karena beda bahasa, wasit yang ngomong apa, lawannya bahasanya apa, nggak ngerti lah gitu. Kayak permainnya berasal dari berbagai negara, nggak semua tuh ngerti bahasa wasit yang ngomong apa gitu. Iya. Misalnya Chile lawan Italia, wasitnya misalnya doang dari Argentina gitu. Wah bingung nih udah 3 bahasa gitu kan. Betul. Akhirnya jadi bingung gitu. Jadi pemain tuh nggak tahu, ini gue lagi diperingatin atau mau dikeluarin gitu kan. Iya benar. Oh that's interesting. Aku pikir, tapi tunggu, kalau TV hitam putih pun kalaupun ditayangkan ya, kalau kartu kuning kelihatannya terang gitu ya. Kalau di itu ya TV pun kalau merah tetap ya betul gelap gitu tone-nya. Oke. Akhirnya terciptalah si ide sederhana ini. Si kartu kuning buat peringatan, kartu merah buat pengusiran. Kartu merah prit gitu kan. Iya. Nah emang deh, jadi ternyata salah satu simbol atau kayak kartu yang ikonik dari sepak bola timbul dari World Cup. Betul. Dari Piala Dunia. That's very interesting. I love it. Banyak banget sih sebenarnya hal-hal menarik ya dari sepak bola ini. Sebenarnya kenapa kita bahas gitu kan, maksudnya ya nggak semua mungkin mengikuti, tapi paling nggak tahu gitu kan tentang Piala Dunia gitu. Kamu
pertama kali nonton Piala Dunia kapan, Homs? Aku tahun 98. Kamu tahun 98? Aku jujur aku gak inget nontonnya kapan, tapi oma aku tuh suka banget nonton bola. Iya. Jadi dia selalu niat nonton. Jadi aku tuh jadi nonton bola ya karena oma aku yang malam-malam nonton. Tapi kalau bola malam aku gak nonton. Tapi kalau World Cup kayak tadi aku bilang, aku bisa ngikutin gitu. Iya. Dan tahun 98 tuh buat aku memorable banget. Kenapa? Karena karena waktu itu kan belum apa ya istilahnya ya, belum banyak pilihan kan. Jadi yang disuguhi di TV ya itu, di majalah ya itu gitu. 98. Betul. Terus udah gitu karena belum ada YouTube, anthemnya tuh kita denger terus kan. Benar. Si Ricky Martin, ale ale ale. Aku nonton MTV lagunya itu, nonton Channel V yang diputar itu gitu. Aku tanya Livin' La Vida Loca. Nah itu kan sebelum World Cup kan. Iya. Livin' La Vida Loca. Itu bukan itu ya? Bukan World Cup ya? Oh iya itu deh, lagu itu deh. Iya bener. Is it? Iya bener. Iya, jadi aku buat aku. Terus udah gitu dulu kan aku langganan majalah kan, majalah sportif, sama majalah bola. Oh I know. Iya, dan di situ tuh ada edisi Special World Cup. Wah, aku tuh seneng banget bacain itu. Kalau sekarang kan semuanya via internet kan. Iya betul. Oke. Sekarang kamu apa? Nonton nggak? Aku nggak inget tahun berapa, tapi aku inget ada satu pertandingan yang itu mendukung tim favorit aku dan hati aku sampai nyes pas kalah. Oh kalah, berarti cluenya kalah ya? Oh kalah. Gak juara berarti? Gak juara. Aku sesedih itu karena kalah. Itu kayak pertama kalinya kayaknya pertama kali deh aku kayak rooting for tim sepak bola. Kalahnya sama siapa? Korea. Hah Korea? Kayaknya Korea deh, Korea Selatan. Iya. Oh iya? Wow. Iya, coba. Di Korea di kandang? Aku lupa saat itu. Kayaknya di kandang. Oh berarti waktu Piala Dunia Jepang Korea ya? Kan waktu itu mereka ininya apa namanya? Tuan rumahnya. Oh, iya. Kalau keinget itu ya, aku tuh selalu inget Crash Landing on You ya. Karena Crash Landing on You, waktu itu ada scene-nya waktu orang Korea Utara dan Korsel menonton mereka versus Jepang. Dan mereka excited banget gitu loh. Iya. Tunggu ya. Aku tuh sambil mencari. Iya. Sambil Emi mencari, aku mau ceritain kisah berikutnya dulu dikit ya. Kisah berikutnya itu adalah mengenai di India. Kisah mengenai si World Cup ini. Kisah uniknya gitu. Jadi di sini ada kisah India dan sepatu. Oke. Jadi banyak orang tuh nggak tahu kalau India tuh sebenarnya pernah lolos Piala Dunia tahun 1950. Aku juga nggak tahu sih, aku baru tahu nih. India lolos Piala Dunia tahun 1950. Tapi mereka tuh nggak jadi berangkat. Kenapa mereka nggak jadi berangkat? Karena ini ada beberapa mitos sih. Mitos yang pertama adalah mengatakan kalau FIFA melarang mereka bermain tanpa sepatu. Aku nggak tahu ini mitos apa beneran ya. Tapi ternyata setelah banyak peneliti sejarah sepak bola tuh percaya kalau alasannya tuh jauh lebih kompleks lah. Kayak mulai ada biaya perjalanan, persiapan yang kurang matang. Sama waktu itu kan bentrok dengan Olimpiade. Jadi si tim India ini tuh prefer buat fokus ke Olimpiade. Oke. Gitu. Maksudnya ya lebih fokus gitu ya. Lebih kan Olimpiade dianggap lebih bergengsi tahun itu. Benar. Tunggu, aku masih belum ketemu lagi kok. Yang terakhir adalah 2018. Tapi ya aku ingat kok itu tapi emang Korea kan? Iya. Udah langsung di reveal aja lah. Oke. Karena ini bukan relate, disebut juga di yang tadi Nahum udah bilang. Iya. Kita mau bahas juga rekor-rekor seru Piala Dunia dalam sejarah. Bener, kisah berikutnya adalah rekor-rekor seru. Ada apa aja? Yang pertama adalah top skor sepanjang masa Piala Dunia adalah Miroslav Klose. Dengan 16 gol. Yes. Tapi baru aja dipatahkan oleh Messi tahun ini. Oh gitu, baru tahun ini? Baru kemarin banget Messi tiba-tiba nyetak gol dan dia bikin 18 gol rekor. Oh what? Dan FYI Piala Dunia belum kelar kan? Bisa aja ini ditambahin lagi. Si gol-golnya Messi. What? Oke. Jadi ketahuan ya. Aku tuh dukung siapa? Aku tuh dukung Jerman nih. Iya. Germany. Aku kayak kuat sih Jerman. Waktu itu pas zamannya masih balak. Terus tunggu. Siapa kipernya? Schweinsteiger, Oliver Kahn. Oliver Kahn galak itu sama siapa sih? Kok aku lupa ya. Kok aku nyari dia terakhir kalah sama Korea Selatan juga ya 2018. Tapi udah ada Heung-min Son. Oh itu juga Korea kan udah kuat banget sekarang kan. Korea sama Jepang tuh lebih kuat banget. Iya sih, emang bagus sih. Tapi aku ingat banget ya. Aku sedih banget waktu kalah. Oke. Yeah. Nah berikutnya adalah pencetak gol tercepat. Ini ada dari Turki, Hakan Şükür. 10-11 detik, gila. Cepet banget 10-11 detik. Kita ngitung 10-11 aja kayaknya udah. Baru kick off, tek gol, gila. Tapi aku nonton nih, tahun 2002. Golnya si Hakan Şükür itu kayak semua heboh gitu kayak, wow the fastest goal Hakan Şükür. Oke. Pencetak gol termuda
itu ada Pele. Sesuai pilihan. Enggak deh, aku Pepe ya kemarin. Kamu lagi Pepe. Siapa lah Pepe? Pele dari mana ya, Om? Aku lupa. Brazil. Oh, dia legend banget di Brazil. Dia tuh pencetak golnya paling muda umur 17 tahun. Gila ya. Iya, di Piala Dunia 1958. Ya. Ada yang tertua siapa? Tertua adalah di usia 42 tahun dari Kamerun, Roger Milla. Di Piala Dunia 1994. Iya. Terus ada rekor terakhir lagi nih, rekor hat-trick. Hat-trick itu adalah 3 gol diciptakan dalam satu pertandingan berturut-turut. Oh gitu? Aku pikir kayak pakai kepala. Iya. What? Iya. Jadi hat-trick itu karena ketika dia nyetak 3 gol pakai hat gitu, masih pakai topi. Trick gitu. Kayak selebrasi. Ya gitu lah. Oke. Ini dari Hungaria, Laszlo Kiss. Iya. Gila, 3 golnya diciptakan dalam waktu sekitar 8 menit aja. Gila, cepet banget sih. Cepet banget sih itu. Jadi 2 menit per itu ya. Dan FYI ini aku baca juga si Laszlo Kiss ini bikin golnya dia masuk dari bangku cadangan. What? Jadi gak starting lineup. Masuk, nyetak gol 8 menit 3 gol. Gitu. Wah seru sih. Aku jadi semangat sih pengen nonton bola lagi sekarang. Karena lagi seru-serunya nih kayaknya. Karena kapan sih Om tayang? Masih sampai kapan ya? Kata kamu? Kayaknya masih 2-3 minggu lagi. 2-3 minggu lagi. Masih lama. Nanti biasanya udah mulai berasa hype-nya tuh menuju final gitu kan. Jadi kayak udah deket gitu, kayak baru kayak wah gue udah milih nih timnya. Iya. Gitu. Oke, ini ada top 11 World Cup sepanjang sejarah, all time World Cup best. Best 11. Ini kita minta ChatGPT buat bantuin kita merangkum. Ini ininya ya, maksudnya formasi gitu ya. Formasinya 4-4-2, 4-3-3 sorry. Wah, ini Nahom yang paham sih. Gue kayaknya enggak deh. Aku kayaknya enggak paham deh. Tengok kamu bacain aja. Oke. Di kiper ada siapa? Ada Lev Yashin. Nah, dia ini satu-satu kiper dalam sejarah yang memenangkan Ballon d'Or di World Cup. Terus dia juga tampil di World Cup 58, 62 dan 66. Iya. Dia tuh emang dia merevolusi lah gaya goalkeeping modern tuh dia yang bikin nih. Gitu. Di bek kanan ada siapa? Bek kanan ini ada Cafu. Iya. Dari Brazil. Iya. Nah, dia itu udah juara 2 kali nih ya di World Cup. Betul. 94 dan 2002. Tapi Cafu jago banget sih. Iya. Dan dia kapten Brazil tahun 2002 pas dia juara gitu. Oh, oke. Dan dia tuh konsisten banget maksudnya mainnya. Iya. Berikutnya ini dari negara kesukaan aku. Yes. Franz Beckenbauer. Kamu tahu Beckenbauer? Nggak tahu sih, tapi ini udah lama kan dia? Lama, dia legend banget sih. Tahun 74. Terus dia jadi pelatih di tahun 1990. Wow. Iya bener. Dan dia tuh dia salah satu yang ngubah game changer lah. Dia bikin namanya libero modern tuh. Jadi pemain back. Joachim Low ngikutin dia nggak? Joachim Low. See, I dropped the name like that. Iya. Kenapa? Iya, dia bikin satu peran namanya libero. Itu tuh dia yang bikin tuh. Jadi back tapi bisa maju gitu. Oh, aku sering dengar tuh kamu bilang libero kayak gitu tuh. Oke, that's interesting. Berikutnya center back. Ini Paolo Maldini. From Italia yang ganteng. Tapi ini my all time favorite juga sih, Maldini. Iya, udah gitu ganteng lagi. Tapi kekurangan dia satu. Dia belum pernah juara Piala Dunia. Oh. Iya. Tapi dia ikut World Cup 4 kali kan. Tapi memang pencapaian individual kan juga bagus banget. Iya. Kan? Dia tim apa sih? Aku lupa deh. AC Milan. Iya. Dari awal sampai akhir dia di AC Milan terus. Oke. Iya. Back kiri ada siapa? Left back ada Roberto Carlos. Dia ikut barengan tadi sama siapa? Cafu. Di atas Cafu. Juara dunia 2002 dan dia ikut World Cup 2 kali juga, 1998 sama 2002. Yes. Salah satu tendangan paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Mungkin abis ini Curious Buddies bisa langsung nge-google ya, YouTube pemain-pemain sepak bola ini. Berikutnya ini kesukaannya Nahom. Siapa Hom? Yes, midfielder pertama adalah Zinedine Zidane, the maestro. Dia juara dunia pertama di 98. Terus di final 98 itu dia nyetak 2 gol. Itu aku teriak-teriak tuh. Karena 2 gol dibikin keren banget gitu gol-golnya. Sampai akhirnya, tapi buat aku salah satu penampilan dia paling ikonik itu tahun 2006. Oke. Dia kalah di final sama Italia tapi dia jadi player of the tournament. Oh, aku inget aku nonton ini. Bener-bener aku nonton. Yang dia nyundul Materazzi, akhirnya dia kena kartu merah. Iya, aku nonton ini. Iya, karena Italia sama Prancis kan. Betul, tanding bareng. final. Jadi pas bikin benderanya tinggal beli warna satu lagi. Biru atau hijau? Biru atau hijau. Lucu. Oke, berikutnya ada midfield. Ini ada Xavi Hernandez. Ya, Spanyol. Dia emang juara dunia tahun 2010. Dia juga ada Tiki Taka tuh kan, dia yang pertama kali Oh, is it? Iya, dari Barcelona dan timnya mereka yang bikin. Oh, oke.
Okay, the more I know. Dan midfieldnya ini adalah Diego Maradona yang udah pasti ya juara goal of the century. Yang apa, hand of God, yang gol tangan Tuhan. Dia gol pakai tangan. Kalau udah ada VAR sih udah pasti nggak ini lah. Iya, kalau ada VAR ya. Itu teknologi itu kan yang bisa ngeliat replay. Dia juara di tahun 86. Terus ya emang siapa sih nggak tahu Maradona ya. Exactly. Legend lah. Sekarang kita masuk ke 3 penyerang. Ada siapa aja? Wah, ini The Pele. Dia itu 12 kali gol World Cup. Terus debut tadi udah dibilang ya, pas usia 17 tahun dia langsung juara. Dan satu-satunya pemain yang punya gelar 3 pemenang World Cup. Gila apa ngerasanya 3 kali juara World Cup gitu ya? Jago dari banget. 17 tahun lagi. Iya. Berikutnya kita masuk ke forward berikutnya, Ronaldo, tapi sayang sekali bukan Cristiano Ronaldo. Buat penggemar Cristiano mohon maaf. Nggak masuk ya Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo nggak masuk, kenapa? Karena dia belum pernah juara World Cup. Oke. Iya. Ya. Jadi masuklah si Ronaldo botak satu ini. Nazario. Iya, di juara. Banyak banget yang botak di Brazil berarti ya? Iya. Ronaldo, Roberto Carlos. Ini Ronaldo yang botak? Botak. What? Aku gak pernah tahu nama belakangnya Nazario. Aku pikir ini 2 orang yang lain. Sama. Jadi Ronaldo Nazario itu Ronaldo fenomenal. Oh gitu? Fenomenal. Yeah. Okay, I thought those two are like 2 different person. But yet again now I know. Okay. Kalau tadi si Miroslav Klose 16 gol all time. Dia 15, beda 1. Okay. Clock it. Terus udah gitu yang terakhir forwardnya yang baru aja memecahkan rekor dengan 18 gol. Lionel Messi. Dia tahun 2022 kemarin baru juara Piala Dunia dan dia ikut 5 kali World Cup editions, gila. Sama dia megang rekor assist plus goal plus appearance. Gila sih Lionel Messi. Kayaknya susah dia menemukan dia 100 tahun ke depan tuh pemain yang bisa kayak dia gitu ya. Oke, the more we know, sekarang jadinya kan lebih tahu ya. Mungkin Curious Buddy sekarang udah punya tim favorit nih. Kalau sekarang lagi keluar grup satu-satu kan, lagi pertandingan grup kan. Betul, dan udah mulai lolos. Kayak salah satunya adalah Norwegia yang akhirnya yang ikonik tuh. Iya. Yang dia dan Vikings gitu-gitu. Aku sih dukung sih karena dia ada Haaland dan Odegaard tuh. Oke. Dia keren banget lah selebrasinya, kayak dia pakai drum gitu, dum bum. Very Viking ya. Iya, Viking-esque. Keren. So there you go Curious Buddy. Semoga World Cup kali ini bikin semangat kamu untuk mendukung Indonesia nantinya. Iya, bener. Semoga kita ngerasain lah Indonesia masuk World Cup. Semoga ya. Ya semoga kita lihat ya. So drop di kolom komen dong, kalian menjagokan negara apa so far. Dan apalagi Hums? Top 11 versi kalian boleh kalian share. Siapa aja sih top 11-nya? Top 11 yang jago, mungkin kalau buat cewek-cewek top 11 yang ganteng-ganteng. Boleh. Okay. So I think Thank jangan you lupa untuk follow, comment, rating, share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita juga, dan subscribe YouTube kita. Thank you Curious Buddies. That's it.